Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan Breaking News TV One. Kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu terjadi gempa di daerah Yogyakarta dengan kekuatan 6,4 magnitudo. Dan sekarang kita akan terhubung dengan Bapak Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mas Bagus. Ya Pak Abdul, bisa diceritakan Pak Abdul hingga saat ini informasi yang masuk ke Anda sudah seberapa banyak kerusakan pasca gempa tadi Pak? Ya, dari laporan yang kami terima, baik itu melalui Pusat Pengendalian Operasi BNPB maupun secara terpisah langsung dari BPBD, itu per pukul 20.50, jadi sekitar 40 menit yang lalu, memang situasi masih dinamis, artinya tim reaksi cepat baik itu BPBD Provinsi maupun BPBD di kabupaten khususnya yang paling dekat dengan epicenter Bantul, Kulon Progo, Kebumen dan Gunung Kidul itu masih di lapangan melakukan pendataan. Nah dari data yang sudah dirangkum sampai 2050 itu kerusakan total terdampak ada di 17 titik Mas Bagus. 17 titik ya? Ini terdiri dari 15 unit rumah, kemudian 1 fasilitas pemerintah, artinya gedung pemerintah, 1 Vaskes, dan 2 Fasdik. Secara terpisah di Gunung Kidul, ini dari yang 15 ini ada 9 rumah dari yang 15 tadi. Ada beberapa laporan lain yang masih kami telusuri, yang masuk ke kami tapi masih kami telusuri. Masih kami konfirmasi kebenarannya, yang ada beberapa fasilitas di beberapa desa yang juga terdampak. Jadi secara umum ini dari 4 kabupaten yang terdekat dengan epicenter itu kerusakannya scatter ya, terpisah-pisah. Yang paling banyak hingga saat ini yang masuk itu di Gunung Kidul. Kita harapkan ini tidak terlalu signifikan, tetapi tentu saja dinamika masih berjalan selama tim reaksi cepat kita masih bertugas di lapangan, Mas Bagus. Pak Abdul, dari 15 rumah yang rusak tadi, apakah kondisinya cukup parah atau mungkin minor begitu dalam pandangan tim di sana? Iya, yang 15 rumah ini untuk laporan tertulis yang kami dapatkan itu belum ada definisi atau klasifikasi kerusakannya. Tetapi kami juga menerima laporan visual berupa foto dan video dari Gunung Kidul. Kami menerima beberapa foto dari beberapa rumah yang berbeda. Ini kerusakannya bervariasi, mulai dari mulai dari yang paling ringan itu genteng rumahnya rontok, kemudian ada kuda-kuda rumah yang ambruk, ada dinding yang ambruk, sampai ada bagian rumah yang kolaps. Jadi ini masih bervariasi dari kerusakannya, dari rusak ringan hingga rusak berat itu ada, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Yang satu hal lagi yang kami perlu laporkan, hingga 2050 itu kami belum menerima adanya laporan korban jiwa, Mas Bagus. Baik itu laporan korban jiwa meninggal maupun luka berat maupun luka ringan. Jadi itu belum ada laporan yang masuk ke kami, Mas Bagus. Baik, termasuk berarti yang ada kerusakan di Vaskes belum ada akibat lanjutan ya Pak ya? Artinya masih ada kerusakan di Vaskes tapi belum ada informasi apakah itu ternyata ada pasien ataupun siapapun yang ada di situ Pak ya? Iya. Baik. Pak, kalau kita melihat apakah 15 rumah yang terdata rusak ini apakah mereka berada katakanlah di lokasi yang padat dengan perumahan, padat dengan bangunan atau mungkin letaknya agak agak berjauhan antar rumah begitu Pak? Iya, kalau dari laporan yang kami terima dari Gunung Kidul, itu lokasinya Pacarejo Semanu di 4 padukuhan, Padukuhan Dengok, Padukuhan Piyuyon, Padukuhan Kuwon, dan Padukuhan Jetis. Mengenai lokasi spasialnya secara geografis, mungkin kami perlu mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi
9 rumah yang diberitakan atau dilaporkan rusak dari Gunung Kidul ini berasal dari 4 padukuhan ini. Baik. Sedangkan sisanya dari 15 masih ada sisa 6 unit rumah lagi itu masih tersebar dan totalnya ini kami masih belum mendapat deskripsi lokasi yang pasti, Mas Bagus. Baik, Pak Abdul, terima kasih sekali untuk laporannya atau keterangannya pada malam hari ini. Semoga tidak semakin banyak angka kerusakan dan juga tidak ada korban jiwa dan juga luka di peristiwa kali ini, Pak. Terima kasih sekali Pak Abdul Mari. Amin. Terima kasih, Selamat bertugas. Mas Bagus. Ya, dan sekarang pemirsa kita akan terhubung dengan reporter kami Arga Dumadi yang berada di Kusumanegara, Yogyakarta. Selamat malam, Arga. Ya, selamat malam, Bagus. Ya, Arga, menurut pantauan Anda hingga saat ini bagaimanakah situasi di Yogyakarta? Ya, Bagus dan pemirsa, sekitar 1,5 jam pasca terjadinya gempa dengan skala 6,4 yang mengguncang Yogyakarta dengan pusat di dekat epicentrum yaitu di kawasan Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta. Maka pantauan kami ini terlihat warga sudah beraktivitas secara normal, termasuk lalu lintas di Jalan Kusumanegara tempat saya mengabarkan saat ini. Dapat Anda saksikan sendiri, ini memang masyarakat sudah kembali beraktivitas, termasuk mereka yang di jalan, mereka sudah melakukan aktivitasnya secara normal. Walaupun memang ketika gempa terjadi tadi pada pukul 19.50, terlihat juga bahwa masyarakat ini mengalami kepanikan. Namun kepanikan yang terjadi untuk pantauan kami ini tadi terlihat hanya sesaat saja, yaitu ketika gempa terjadi. Dan setelah gempa usai, ini masyarakat kembali lagi ke rumah ataupun juga mereka yang sedang berada di jalan, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Gitu. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa gempa yang menguncang Yogyakarta tadi ini juga membuat kepanikan di stasiun Tugu Yogyakarta. Karena ini banyak juga penumpang yang merasakan, maksud kami adalah calon penumpang yang merasakan goncangan ini dan pastinya juga terjadi kepanikan di lokasi tersebut. Hingga kemudian tadi sempat dilakukan penghentian sementara ke lalu lintas dari kereta api di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta ini karena dilakukan pengecekan oleh tim KAI untuk mengecek apakah jalur rel dan juga jembatan ini terpengaruh akibat adanya goncangan tadi. Namun pada pukul 20.40 yaitu sekitar 40 menit pasca terjadinya gempa bumi ini dinyatakan bahwa tidak ada kerusakan sehingga perjalanan kereta api kembali dilanjutkan dan juga pelayanan di stasiun kereta api ini juga kembali dilanjutkan secara normal. Dan sejauh ini kami juga tidak melihat adanya kerusakan di kawasan kota Yogyakarta, terutama adalah kerusakan yang sifatnya itu mayor ataupun kerusakan besar gitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya. Arga, bolehkah Anda ceritakan, mungkin Anda dapat informasi atau sempat melihat langsung situasi dan juga kondisi dari stasiun Tugu ya? Apakah ada yang ada catatan yang sangat signifikan di sana dari situasi di stasiun? Ya, Bagus dan pemirsa, untuk di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta sendiri ini tidak ada kerusakan yang signifikan, bahkan sudah dilakukan pengecekan oleh pihak PT KAI, yaitu mereka mengecek jalur rel dan kemudian juga jembatan, dan ternyata ini aman sehingga perjalanan dibuka kembali dan sudah berjalan dengan normal. Walaupun sebelumnya memang untuk pengecekan ini dilakukan sekitar 40 menit sehingga ada 12 kereta ini yang harus ditunda sejenak keberangkatannya. Namun saat ini informasi yang kami dapatkan dari Humas KAI Daob 6 menyatakan bahwa untuk perjalanan ini sudah kembali lancar dan juga calon penumpang maupun penumpang yang berada di kawasan tersebut ini sudah normal kembali melanjutkan aktivitas mereka dan tidak ada kepanikan lagi. Bagus. Artinya tadi sempat ada kepanikan, namun tidak ada efek panjang ya dari kepanikan yang terjadi. Artinya tidak ada kemudian mungkin ada case-case yang berbeda, misalkan ada luka, ada mungkin warga yang mungkin sempat terluka sedikit karena kepanikan, itu tidak ada sama sekali ya laporannya ya? Ya, Bagus dan pemirsa, untuk apakah ada kemudian yang terluka dari calon penumpang itu, sejauh ini kami tidak mendapatkan laporan berkaitan hal tersebut. Bahkan hingga saat ini juga untuk di kawasan kota Yogyakarta, bahkan di kawasan DIY pun juga kami masih belum menerima adanya laporan korban luka, bahkan korban meninggal hingga saat ini masih nihil. Bagus. Baik. Apakah Anda sempat merasakan getaran susulan atau gempa susulan selama berada di Yogyakarta pasca gempa pertama tadi?
Ya, bagus. Dan pemirsa, untuk saya sendiri, saya hanya merasakan gempa yang terjadi menjelang pada pukul 20 tadi. Sedangkan untuk gempa susulan, saya tidak merasakan sama sekali, dan tampaknya juga orang-orang yang berada di sekeliling saya ini juga tidak merasakan adanya gempa susulan. Jadi kepanikan ini puncaknya terjadi pada gempa pertama yang terjadi menjelang pukul 8 malam tadi. Bagus. Ya. Ini kebetulan sedang libur cukup panjang ya. Nah, apakah kemudian aktivitas di Yogyakarta trafiknya meningkat pada saat liburan panjang ini, dan itu apakah juga kemudian mereka ya merasakan kepanikan, karena pasti saya membayangkan, ya saya mungkin salah, tapi saya membayangkan aktivitas di Yogyakarta di masyarakat juga semakin tinggi karena libur panjang ini. Ya, bagus. Dan pemirsa, memang benar sekali bahwa biasanya ketika libur panjang ini tentu saja lalu lintas di Yogyakarta ini semakin meningkat. Kemudian juga jumlah masyarakat yang berada di sini bertambah. Walaupun memang informasi terakhir yang kami dapatkan untuk di Yogyakarta sendiri, untuk lalu lintas ini memang sudah terjadi penurunan selama musim liburan ini begitu, karena puncaknya sudah terjadi kemarin. Dan walaupun begitu, memang ketika gempa terjadi tentu saja juga ini para wisatawan juga terpengaruh dan mereka juga mengalami kepanikan. Namun selanjutnya kami tidak melihat adanya efek yang berkelanjutan begitu, karena yang kami lihat hanyalah masyarakat secara keseluruhan ini yang kembali melangsungkan aktivitas mereka, termasuk juga sudah disebutkan sebelumnya ada festival besar takbiran yang dilakukan di kota Yogyakarta, mungkin sempat terhenti sejenak namun juga sudah kembali secara normal, dan begitu juga dengan masyarakat yang lainnya. Bagus. Ya. Dalam pantauan Anda, Arga, apakah ada peningkatan aktivitas dari aparat, katakanlah dari BNPB atau mungkin dari pihak kepolisian ataupun pihak manapun juga, untuk kemudian mereka memantau efek dari atau rentetan dari bencana gempa tadi? Ya, bagus. Dan pemirsa, sejauh ini kami tidak melihat adanya peningkatan pengamanan dari aparat. Memang kami melihat sempat ada aparat yang berjaga, namun aparat yang berjaga ini karena memang seperti kami sampaikan sebelumnya, ada pawai besar yang dilakukan di kota Yogyakarta, sehingga tentu saja ini mempengaruhi arus lalu lintas. Dan juga seperti sudah dikabarkan juga di hari sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana kemarin melangsungkan sholat Idul Adha di Yogyakarta dan tetap berada di Yogyakarta hingga hari ini. Sehingga tadi ketika perjalanan Presiden Joko Widodo dari Gedung Agung menuju ke Solo untuk melanjutkan dengan penerbangan menuju Jakarta, ini tentu saja ada pengamanan dari pihak kepolisian. Namun pengamanan ini bukan disebabkan karena terjadinya gempa. Bagus. Ya, apakah Anda mendapatkan kabar dari rombongan Pak Presiden Joko Widodo? Apakah mereka sudah akan meninggalkan Yogyakarta saat ini atau masih berada di Yogyakarta? Dan apakah ada informasi tambahan dari rombongan beliau? Ya, bagus. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa rombongan dari Bapak Presiden dan juga Ibu Iriana ini sudah meninggalkan Yogyakarta dan sudah menuju ke Solo. Namun kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ketika gempa terjadi, bagaimana dengan rombongan, apakah menghentikan perjalanan sejenak atau bagaimana, kami masih belum mendapatkan informasi itu. Bagus. Baik, Arga, terima kasih sekali untuk laporan Anda pada malam hari ini. Kami nantikan laporan-laporan selanjutnya. Semoga tidak ada korban jiwa dan juga korban luka yang akibat dari gempa di Jogja pada malam hari ini. Terima kasih, Arga. Ya, pemirsa, Breaking News TV akan segera kembali untuk Anda saat lagi. Jangan kemana-mana.